Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hovifa Indah Laksono dengan NIM 191300405. Nah, saya akan menjelaskan mengenai salah satu tokoh sosiologi yaitu Talcott Parsons. Oke, yang pertama ada biografi singkat dari Talcott Parsons. Beliau lahir di Colorado Springs pada tahun 1902. Kemudian beliau kuliah S1 di Amherst College. Kemudian melanjutkan S2 di London School of Economics. Kemudian tahun berikutnya beliau pindah ke Jerman. Talcott Parsons itu mengajar di Harvard pada tahun 1927. Kemudian beliau menjadi ketua sosiologi pada tahun 1944. Selanjutnya, beliau menjadi ketua jurusan hubungan sosial pada tahun 1946 dan menjadi Presiden Asosiasi Sosiologi Amerika pada tahun 1949. Selanjutnya, teori fungsionalisme struktural dari Talcott Parsons. Jadi menurut Parsons, fungsionalisme struktural itu akan berjalan dengan 4 imperatif atau prasyarat fungsional bagi sistem tindakan, yaitu dengan skema agil, dengan singkatan agil. Nah, agil itu adalah singkatan dari yang A adalah adaptation atau adaptasi, yang mana sistem itu harus mengatasi kebutuhan situasional yang datang dari luar. Kemudian yang kedua ada G, yaitu goal. Goal itu pencapaian tujuan. Jadi sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Yang ketiga ada I, yaitu integration atau integrasi. Sistem itu harus mengatur hubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya dan mengatur hubungan antar ketiga imperatif fungsional, yaitu dari A, G, dan L. Kemudian yang keempat itu ada latensi. Latensi itu adalah pemeliharaan pola. Jadi sistem harus melengkapi, memelihara, dan memperbarui motivasi individu dan pola-pola budaya yang menciptakan serta harus mempertahankan motivasi tersebut. Selanjutnya ada penjabaran agil atau dari singkatan tadi ya. Yang pertama ada organisme behavioral yang merupakan sistem tindakan yang menangani fungsi adaptasi dengan menyesuaikan dan mengubah dunia luar. Yang kedua, sistem kepribadian menjalankan fungsi pencapaian tujuan dan memobilitasi sumber daya yang digunakan untuk mencapainya. Kemudian sistem sosial menangani fungsi integrasi dengan mengontrol bagian-bagian komponennya. Sistem kultural menjalankan fungsi latensi dengan membekali aktor dengan norma dan nilai yang memotivasi untuk bertindak. Selanjutnya, Parsons memiliki pandangan yang jelas mengenai level analisis sosial dan keterkaitannya. Nah, penataan hierarkis yang jelas dan level-levelnya itu terintegrasi dalam pandangan Parsons tentang sistem dalam dua aspek. Aspek yang pertama, setiap level yang rendah itu menyediakan syarat energi yang dibutuhkan pada level yang lebih tinggi. Kemudian aspek yang kedua, yaitu level yang lebih tinggi itu mengontrol level hierarki yang lebih rendah. Dalam lingkungan sistem tindakan level terendahnya itu adalah lingkungan fisik dan organik, yang mana itu terdiri dari unsur tubuh manusia, anatomi, dan fisiologi yang bersifat non-simbolis. Kemudian untuk level tertinggi adalah realitas hakiki. Selanjutnya ada jawaban Parsons terkait masalah tatanan dalam fungsionalisme struktural. Yang pertama, sistem itu memiliki tatanan dan bagian-bagian yang saling bergantung antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sistem cenderung menjadi tatanan yang memelihara dirinya atau equilibrium. Yang ketiga, sistem bisa menjadi statis atau mengalami proses perubahan secara tertata.
Yang keempat, sistem satu bagian nomor 4 itu sifat atau bagian sistem berdampak pada kemungkinan bentuk bagian lain. Yang kelima, sistem itu memelihara batas-batas lingkungan mereka. Yang keenam, alokasi dan integrasi adalah dua proses fundamental yang diperlukan bagi kondisi equilibrium sistem. Yang ketujuh, sistem itu cenderung memelihara dirinya yang meliputi memelihara batas dan hubungan bagian-bagian dengan keseluruhan, kontrol variasi lingkungan, dan kontrol kecenderungan untuk mengubah sistem dari dalam. Selanjutnya, mengenai sistem sosial. Nah, menurut Parsons, sistem sosial itu terdiri dari beragam aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi yang setidaknya itu memiliki aspek fisik atau lingkungan. Aktor cenderung termotivasi ke arah optimisasi kepuasan dan diperantarai dalam bentuk sistem simbol yang terstruktur secara kultural dan dimiliki bersama. Unit terpenting dan terdasar dari sistem sosial yaitu status peran. Status itu merujuk pada posisi struktural dalam sistem sosial, sedangkan peran adalah apa yang dilakukan aktor dalam suatu posisi. Yang selanjutnya, prasyarat fungsional bagi sistem sosial menurut Parsons itu ada 6. Nah, yang pertama, sistem itu harus terstrukturkan sehingga dapat beroperasi secara baik dengan sistem lainnya. Yang kedua, sistem harus didukung sebelumnya oleh sistem yang lain. Yang ketiga, sistem harus secara signifikan memenuhi proporsi kebutuhan aktor-aktornya. Yang keempat, sistem harus menimbulkan partisipasi yang memadai dari anggotanya. Yang kelima, sistem paling tidak harus memiliki kontrol minimal terhadap perilaku yang berpotensi merusak. Yang keenam, jika terdapat konflik yang menimbulkan kerusakan signifikan, itu harus dikontrol. Nah, pada 6 poin tersebut, Parsons itu lebih mengarah pada hubungan satu sama lain atau fungsionalisme masyarakat. Selanjutnya ada aktor dan sistem sosial. Nah, Parsons itu menyebut integrasi pola-pola nilai dan kebutuhan disposisi dengan dinamika fundamental teorema sosiologi, karena perhatian utamanya pada sistem sosial. Yang terpenting dalam integrasi ini adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Jadi Parsons itu tertarik pada cara norma dan nilai yang ditransfer kepada aktor dalam sistem tersebut. Secara umum, Parsons berasumsi biasanya aktor adalah penerima pasif dalam proses sosialisasi. Dapat disimpulkan bahwa minat utama dari Parsons adalah sistem keseluruhan daripada aktor dalam sistem, yang secara tidak langsung mencerminkan orientasi Parsons dalam fungsional struktural. Kemudian ekonomi, subsistem yang dapat difungsikan masyarakat dalam beradaptasi dengan lingkungan melalui kerja, produksi, dan alokasi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan membantu beradaptasi dengan realita-realita eksternal. Dalam dunia politik digunakan masyarakat untuk mencapai tujuan serta memobilisasi aktor dan sumber daya untuk mencapai tujuan. Kemudian sistem pengasuhan itu menangani fungsi latensi dengan mengajarkan kebudayaan kepada aktor dan menginternalisasikan kepada mereka. Nah, sedangkan komunitas masyarakat, fungsi integrasi yang mengatur beragam komponen dalam masyarakat. Selanjutnya ada sistem kultural. Parsons itu menyebut kebudayaan sebagai kekuatan utama yang mengikat berbagai elemen dunia sosial atau dalam bahasanya sistem tindakan. Kebudayaan memerantarai interaksi antar aktor dan mengintegrasikan kepribadian dalam sistem sosial. Parsons mendefinisikan sistem kultur sebagaimana sistem lainnya.
berdasarkan hubungannya dengan sistem tindakan lainnya. Jadi kebudayaan adalah sistem simbol yang terpola dan tertata yang merupakan sasaran orientasi aktor, aspek dalam sistem kepribadian yang diinternalisasikan, dan pola-pola yang terinstitusionalkan dalam sistem sosial itu tumbuh dalam nilai dan norma. Kebudayaan itu dapat bergerak dari satu sistem sosial menuju sistem sosial lainnya dengan cara difusi, dan dari satu sistem kepribadian menuju sistem kepribadian lainnya itu melalui pembelajaran dan sosialisasi. Parsons mengemukakan bahwa karakter simbolis kebudayaan itu memiliki ciri adanya kemampuan untuk mengontrol sistem tindakan lainnya. Selanjutnya ada sistem kepribadian. Konteks utama dalam sistem kepribadian itu berasal dari sistem sosial dan kebudayaan melalui sosialisasi. Kepribadian itu menjadi sistem independen karena hubungannya dengan organismenya sendiri dan melalui keunikan pengalaman hidupnya sendiri. Kepribadian adalah organisasi sistem, orientasi, dan motivasi tindakan aktor individual. Komponen dasar kepribadian itu adalah kebutuhan disposisi yang dapat diartikan sebagai unit paling signifikan dari dorongan naluriah. Selanjutnya ada teori evolusi. Dalam membahas berbagai proses perubahan sosial, Parsons itu mengembangkan paradigma perubahan evolusioner, di mana komponen paradigma tersebut adalah proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa masyarakat manapun terdiri dari serangkaian subsistem yang struktur dan signifikasi fungsionalnya tidak lagi sama bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berevolusi, maka subsistem baru mengalami diferensiasi yang harus lebih adaptif apabila dibandingkan dengan subsistem sebelumnya. Jadi aspek esensial dari paradigma evolusi adalah gagasan tentang upgrading adaptif. Nah, model ini berasumsi bahwa masyarakat berevolusi yang tumbuh dan semakin mampu mengatasi masalahnya. Proses diferensiasi mengarah pada serangkaian masalah integrasi dalam masyarakat. Saat subsistem berkembang, maka masyarakat dihadapkan pada permasalahan baru lagi. Kemudian selanjutnya ada media pertukaran yang digeneralisasi. Model media pertukaran yang digeneralisasi itu adalah uang yang beroperasi sebagai media dalam kehidupan ekonomi. Tetapi Parsons berfokus pada media pertukaran simbolis yang memiliki kapasitas untuk diciptakan dan bersirkulasi pada masyarakat yang lebih besar. Selain uang itu ada media pertukaran lain yang digeneralisasi, seperti kekuasaan politik, pengaruh, dan komitmen nilai. Mungkin cukup itu yang bisa saya jelaskan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.